Apakah semua orang sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apakah orang kafir itu sudah takdir Allah? Pertama begini, antum pahami dulu apa itu takdir. Takdir itu pilihan hidup. Pilihan. Yang pilihan kita itu kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda bisa terbuka ingin mengambil atau tidak, itu pilihan Anda. Karena itu manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Ya. Misal, baik dan buruk. Allah ciptakan ini baik, ini buruk. Ini positif, ini negatif. Apa-apa itu dunianya. Anak-anak memang begitu ya. Kalau tidak teriak-teriak, ya jalan-jalan. Atau lompat-lompat. Yang paling aneh, orang tuanya yang teriak-teriak. Ya? Atau yang jalan-jalan. Biarkan aja itu dunianya. Cuma dikondisikan aja. Lihat sini. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Yang buruk ini diciptakan bukan untuk menjadikan Anda berperilaku buruk. Bukan. Tapi untuk menguji supaya yang baik-baik ini muncul ke permukaan. Misal, Allah ciptakan sifat jujur. Saat yang bersamaan dibuat lawannya dusta, bohong. Allah ciptakan sabar, dibuat lawannya marah. Allah ciptakan tawadhu, rendah hati, dibuat lawannya sombong. Allah menciptakan sombong ini bukan menjadikan seseorang untuk jadi sombong, bukan. Tapi untuk menguji supaya sifat tawadunya muncul. Sebab kalau nggak diciptakan sombong, nggak akan kelihatan tawadu. Kalau nggak dibuat marah, nggak akan kelihatan sabar. Jadi ini dibuat untuk melatih supaya sifat ini muncul. Ini konsepnya ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Jadi kalau Anda menemukan sifat marah di orang lain, itu tandanya Allah titipkan marah itu supaya melatih kesabaran pada Anda supaya muncul. Halo? Contoh. Bapak pulang dari kantor. Ibu menerima di rumah. Begitu suaminya pulang misalnya, Allah titipkan sifat marah pada suami. Saat suami marah itu, bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi untuk menguji sifat sabar dalam istri supaya muncul ke permukaan. Jadi begitu menemukan sifat yang negatif, seharusnya lawannya ini yang cepat dimunculkan. Maka akan indah kehidupan rumah tangga. Begitu suami datang marah, berarti saya harus sabar. Selesai. Jadi berbahagialah kalau ibu mendapatkan suami pemarah. Artinya Allah ingin meningkatkan kesabaran pada ibu. Misal, antum pulang ke rumah, menemukan istri cemberut. Cemberut. Apa lawan cemberut? Senyum. Langsung cari lawannya. Jadi begitu pulang ke rumah, istri cemberut. Antum senyum. Assalamualaikum. Kayaknya kenal. Siapa ya? Ini Masya Allah. Selesai masalah. Ini istri cemberut, antum marah, nggak akan nyambung. Kamu kenapa? Emang kenapa? Oh, nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung. Ini poinnya. Jadi itu keduanya pilihan. Ya, saya pernah ceritakan di Bali itu Masya Allah. Dia ada satu keluarga soleh yang luar biasa, tinggalnya di Karawang, punya anak 3. Itu sudah punya kebiasaan yang baik. Tapi satu kali, suami pulang dari kantor, lebih awal, ya biasa disambut istrinya, masakan biasanya sudah jadi, ini belum jadi, masih masak di dapur. Maka disambutlah suaminya, dicium tangannya, karena suami lelah, capek dan lapar, maka minta pada istrinya supaya dibuatkan dulu makanan pembuka. Mie lah ya, semacam itu. Istrinya mempersilahkan duduk di ruang makan, tunggu pak, dimasak dulu katanya. Begitu sedang masak, karena saking sibuknya lupa. Ini nyata. Garam yang 1 sendok tertuangkan ke mie yang tadi mau dihidangkan. Jadi yang mau masuk ke sayur pindah ke mie. Itu dalam suasana yang sedang sibuk lupa. Diaduk. Masya Allah, dengan bangganya istrinya menyampaikan pada suaminya hidangan mie yang sudah dinanti itu. Disampaikan, silakan Pak. Ya, ditunggu dulu. Mudah-mudahan nanti cepat selesai masakannya. Tayyib. Antum pulang dari kantor, capek luar biasa, lelah dan lapar, disuguhi mie dengan garam 1 sendok. Bagaimana respon pertama yang akan Anda katakan? Masya Allah. Lihat-lihat kalimatnya. Ini keluarga sudah paham dengan konsep ini. Apa lawan garam, apa rasanya? Asin. Apa lawan asin?
Maka keluarlah kata-kata yang manis itu. Ma, ini sayang. Anak 3 manggil sayang, Masya Allah di dapur. Datanglah istrinya. Belum selesai bu. Kalimat keduanya lebih manis lagi. Sini, duduk samping papa berdua. Belum selesai. Kalimat ketiganya, ini pamungkasnya. Helwa, Masya Allah. Sini papa suapin, jarang rasanya kita makan berdua. Manis. Nggak ada kata-kata kasar. Jarang rasanya kita makan berdua. Sini papa suapin. Istri mana yang tidak senang dengan tawaran suami? Mau disuapin lagi? Apa yang terjadi? Ketika mulai disuapi, ini nyata. Ketika disuapi, istrinya merasa ada yang tidak beres di situ. Dia tidak tertawa, tapi dia menangis, Pak. Dia turun ke lantai, dicium kaki suaminya. Dia minta maaf. Maafkan mama, Pak. Mama tidak sengaja, katanya tidak tahu. Apa kata suaminya? Jangan begitu, diangkat. Papa kan cuma katakan, lama rasanya kita nggak makan berdua. Apa yang terjadi? Gara-gara garam 1 sendok yang asin ini, muncullah cinta yang sangat manis bersemi. Laparnya hilang, keduanya masak di dapur bersama-sama. Jadi kalau ada seseorang, ini dipilih yang baik tentang iman, kemudian ini kufur, dia diberikan pilihan untuk memilih apakah ingin beriman kepada Allah, atau ingin ingkar dari Allah. Tapi saking sayangnya Allah, tidak memberikan kepada hambanya peluang untuk menjadi buruk, kecuali diberikan jalan untuk mendekat kepada Allah. Maka diturunkanlah apa yang disebut dengan hidayah. Supaya hambanya nggak salah pilih. Hidayah. Supaya nggak salah pilih. Padahal mudah bagi Allah untuk membiarkan. Ayo pilih aja sana, ini pilih sini. Tidak. Saking inginnya Allah semua hambanya memilih yang baik, diberikan hidayah. Ada yang masuk lewat telinga. Azan. Apa artinya azan? Bukan, itu secara fikih. Kalau secara bahasa artinya telinga. Jamaknya udhun. Ya, maaf dari kata udhun, jamaknya azan, telinga. Jadi kalimat yang satu-satunya akan sampai kepada telinga selama masih punya pendengaran. Saya saat berada di Kairo, di Mesir selesai azan, itu Libya azan. Libya selesai adzan, Tunisia adzan. Tunisia selesai adzan, Maroko adzan. Maroko selesai adzan, Aljazair adzan. Nyebrang sedikit ke Spanyol, ke Prancis, ke Italia. Ternyata Masya Allah, lafaz adzan tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Antum cek aja Selamongan sini. Jadi berhenti, sana adzan, sana adzan, sana adzan. 24 jam. Kalau itu bukan kalimat yang Allah sampaikan kepada kita, mustahil bisa ada kalimat seperti itu. 24 jam. Bukankah di situ diperkenalkan lafaz Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah diperkenalkan kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Dan tidak sedikit orang mendengarkan azan kemudian dia masuk Islam. Ada hidayah lewat pandangan. Ya, pernah ada 2 orang, 1 orang Indonesia, kedua dari luar. Kuliah di Amerika. Yang orang Indonesia ini bagus. Dia seringkali lihat acara Channel One dari Mekah yang tersambung lewat Masjidil Haram. Secara singkat 1 kali, dia sedang buka acara sholat Isya di Masjidil Haram. Ya, imamnya saat itu Syekh Sudais. Dia iseng bertanya kepada kawannya. Dia katakan, kawan, menurut kamu ada berapa orang di masjid itu? Kata non-muslim tadi, ya mungkin ribuan orang. Kata temannya, tidak, itu paling minimal 500.000 orang. Lalu dia bertanya lagi, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjadikan orang-orang ini bisa rapi seketika? Kata temannya tadi, paling minimal mungkin 2 pekan. Jadi dia bayangkan satu-satu dirapikan begini. Kata temannya yang muslim, saya akan tunjukkan kepada Anda. Tidak sampai 5 menit semuanya akan rapi. Temannya kaget, mustahil itu. Kata kawannya, saya tunjukkan. Begitu iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tawaf semua berhenti. Bikin barisan rapi. Belum 1 menit. Temannya sudah bingung. Tunggu sebentar. Begitu Syekh Sudais mengatakan, Istawu, taqimu. Rapatkan, luruskan. Kemudian mulai bertakbir, semua takbir. Tidak ada yang diam. Tidak tahu apa yang terjadi? Teman ini langsung berkata yang non-muslim, tolong tunjukkan kepada saya, bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini pasti bukan rekayasa manusia. Mustahil bisa begini. Tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Orang cuma nonton sholat Isya,
bisa masuk Islam.